hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh bersukacita di pagi hari ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat-Mu, lekat di dalam hati kita. Sebab Engkaulah pokok anggur kami. Kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi melekat di dalam hati, lebih lagi melekat bersama Tuhan, senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih, kami mau lebih lagi melekat dalam kasih-Mu. Sebab Engkau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu
Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelam, pandang kemuliaan-Mu. Selalu letak dalam hatiku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku. Haleluya, dan sayangku mengikuti menembus awan kelam, pandang kemuliaan-Mu. Letak dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku dalam naungan sayap-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Haleluya, hatiku, terpujilah kuasa-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tiada bandingannya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami angkat suara kami naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya.
Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Perlengkapi hamba dengan urapan, kuasa, wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Dan jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, untuk mengkomunikasikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menikmati bahagia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 21. Oke, saya akan bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Haleluya. Oke, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, perikop ini bicara tentang Yesus menjanjikan penghibur. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana? Ya, bicara tentang firman. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan, nah itu yang harus dikerjakan. Harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kamu mengasihi aku. Nah, kita bisa lihat dari setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, ini kalau saya perhatikan bahwa berarti jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti apa? Mulut kita tidak penuh dengan caci maki. Mulut kita tidak penuh dengan hal-hal yang kotor. Mulut kita tidak penuh dengan segala macam sumpah serapah. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti semua itu tidak keluar dari mulut kita. Tetapi kalau kita hanya bilang kita mengasihi
semua itu keluar, berarti apa? Kita sesungguhnya adalah siapa? Firman Tuhan katakan siapa? Orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik orang yang ada di gereja. Dia juga termasuk dalam dikatakan sebagai anak Tuhan. Tetapi dia tidak bertobat. Dia tidak mengerjakan firman Tuhan. Nah, ini yang berat. Kita ada dalam gereja, tapi kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi kita tidak membawa diri kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, zaman-zaman akhir sekarang ini, waktu Tuhan datang sudah sangat dekat. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, bagaimana? Ya, di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas, ya, jelas ini. Dan ayat 16 dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi apa? Kita tidak berjalan sendiri, ya. Kita tidak melangkah sendiri. Ada Roh Kudus yang tolong kita. Kenapa? Roh Kudus itu ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tinggal dalam hidup kita. Dia pimpin hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Dia ada beserta dengan kita. Nah, ini yang terjadi. Di sini dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Apa? Kadang-kadang kan? Di situ dikatakan selama-lamanya. Nah, Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita, tetapi kalau kita mulai mendukakan Dia mulai menyingkir dari hidup kita. Akhirnya hidup kita menjadi merana, hidup kita menjadi masalah demi masalah terus silih berganti datang menghampiri kita. Nah, itu yang akan terjadi kalau Roh Kudus sudah tidak ada dalam hidup kita. Kapan kita tahu Roh Kudus sudah tidak ada dalam hidup kita? Sudah menyingkir dari hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita mulai melakukan pelanggaran, Dia menyingkir dari hidup kita. Nah, kalau kita tidak bereskan itu dalam hidup kita, itu akan terus kita akan menjadi siapa? Orang-orang yang bebal, ya, orang-orang yang tidak lagi mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Jadi di sini dikatakan supaya ia menyertai kamu karena selama-lamanya. Berarti bukan 1-2 hari Roh Kudus akan temani kita, tetapi selama-lamanya. Dia ada beserta dengan kita, Dia pimpin dalam hidup kita, dan Dia mau kita berjalan sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, ini karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, ini satu hal yang sangat berat. Satu hal yang sangat berat yang harus kita kerjakan. Ya, berarti apa? Kehidupan kita, ya, kelakuan kita, semua seturut dengan firman Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah, tetapi ada Roh Kudus yang menolong kita selama-lamanya. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita keluar dari segala hal yang buruk. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan pasti tolong kita keluar dari setiap persoalan. Amin. Nah, ini yang terjadi. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan Dia menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita. Dia memberikan segala sesuatu buat kita. Ketika kita tersesat, ketika kita menghadapi segala situasi, Tuhan berikan kita jalan keluar yang terbaik. Amin. Kita tidak melihat ada jalan keluar yang terbaik,
Roh Kudus yang kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita berteriak, Tuhan tolong kita, Tuhan Yesus tolong kita, pasti yang kerjakan itu Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Dia berikan jalan keluar, Dia melihat, membuat mata kita melihat ada jalan terbuka buat kita. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita mau mengandalkan siapa? Mau mengandalkan dosa dalam hidup kita supaya kita bertambah-tambah dalam dosa kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita bertambah-tambah dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kalau kita sudah hidup berapa? Gereja ini sudah berapa puluh tahun? 30-an tahun. Kalau sudah 30-an tahun berarti apa? Sudah dewasa. Bukan lagi kita bicara sebagai anak-anak. Gereja yang masih bayi, tetapi gereja yang sudah dewasa. Nah, ini kembali lagi pada kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, dan Dia tinggal di dalam kita. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi, semua orang berpikir bahwa ya sudah, Dia sudah meninggalkan kita. Tetapi Dia menjanjikan penghibur datang supaya tinggal di antara kita. Ketika kita menghadapi segala situasi yang sukar, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ketika kita mulai berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, pasti Tuhan tolong kita. Ya, hal-hal yang mustahil pasti terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah cerita bagaimana kecelakaan yang terjadi, tetapi begitu motor itu bisa mutar saya dan buang saya ke samping, ke pinggir jalan, ke sebelah kanan, dan itu bisa terjadi. Motor begini, dia mutar begini, baru dia buang. Dia mutar, baru dia buang ke samping. Dan ternyata ketika saya bangun, motor itu sudah ada di bawah kolong mobil. Nah, bayangkan itu hal yang mustahil. Tetapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia tahu Dia mau melihara kita. Saya nggak lecet apa-apa, hanya sedikit aja di lutut itu benar. Karena kepala juga nggak kenapa-kenapa. Waktu itu kan pakai helmnya juga helm masker. Jadi dicantol ininya, jadi helmnya nggak lepas dari kepala. Itu aman. Nah, jadi dengar bunyi kepala itu, helm itu keseret di aspal. Begitu lihat helmnya udah baret semua, catnya udah nggak kelupas, udah nggak ada, itu udah bertanda semua di aspal. Nah, itu yang terjadi, hal yang mustahil. Ya, seharusnya aku ada di bawah kolong mobil, tetapi begitu cara Tuhan untuk melempar kita. Kenapa? Kita milik pusaka Tuhan. Dia menyertai kita, Dia ada beserta dengan kita selama-lamanya. Bukan sehari dua hari, tetapi selama-lamanya. Nah, kapan kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Saya pernah bertanya itu bertahun-tahun yang lalu. Kenapa? Mengalami satu krisis yang namanya krisis kepercayaan, krisis iman. Dan di situ saya tanya sama Tuhan, di dalam diri saya Roh Kudus masih ada apa enggak? Karena itu menjadi pertanyaan yang begitu luar biasa. Bukan hanya saya, tapi banyak orang percaya yang ada hari-hari ini juga pasti bertanya, Roh Kudus masih tinggal dalam hidup saya? Nah, satu waktu Tuhan jawab itu. Tetapi itu hal yang buat saya hal yang aneh. Ketika saya tidur, masih tinggal dengan kakak, masih kuliah waktu itu dengan kakak di depan, tidurnya itu tidak di ruang tamu, gelar kasur, kita tidur begitu menghadap ini. Baru taruh kepala kita tidur begitu, aku tidur, tiba-tiba datang lihat satu orang yang menyerupai Tuhan Yesus.
pakaiannya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, dia tiba-tiba muncul. Tapi yang anehnya dia duduk bersila. Duduk bersila dan dia muncul semakin dekat. Tapi di depan dia itu ada asap yang naik. Secara manusia saya bilang itu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam roh saya itu bicara itu bukan Tuhan Yesus. Dan saya penting itu. Secara tidak sadar saya ngomong itu 3 kali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu dia menghilang. Langsung dia mundur dan menghilang. Dan saat itu saya tahu bahwa di dalam diri saya masih ada Roh Kudus. Nah, itu yang terjadi. Krisis yang kita alami hari-hari ini, krisis kepercayaan. Karena apa? Setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak merasa bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Ya, masih mutar sana, mutar sini, kita masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita mesti kerja begini dan begitu untuk ini. Tapi tetap pembuktiannya Tuhan kasih begitu. Nah, mulai malam itu saya yakin Roh Kudus tidak hilang dari diri saya, tidak mundur dari diri saya. Dia menyertai saya selama-lamanya. Apalagi firman tadi meneguhkan, menguatkan. Jadi mulai dari saat itu saya tidak akan pernah meragukan itu dalam hidup saya, karena saya tahu Tuhan pimpin saya setiap saat. Amin. Nah, itu pun yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita, sehingga kita berjalan, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita dari segala hal yang buruk. Apalagi kita yang setiap hari punya waktu setiap saat di jalan. Nah, ini kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak berdoa minta perlindungan Tuhan, pasti kita lupa berdoa. Atau buru-buru harus kerja. Nah, kita lupa berdoa dengan Tuhan. Nah, ini akan jadi persoalan tersendiri buat kita. Nah, tapi Tuhan mau supaya apa? Tetap Tuhan masih tolong kita, Tuhan masih ada beserta dengan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Ketika Tuhan, kalau Roh Kudus itu meninggalkan kita, kalau kita mendukakan Dia. Nah, ini yang berat. Kalau kita mendukakan Dia, itu yang berat. Jadi Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita semua sadar bahwa di dalam diri kita masih ada Roh penolong yang menolong kita selama-lamanya. Amin. Nah, kita lihat ayat 19. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti apa? Memegang perintah Tuhan, tahu firman, dan kita pegang firman Tuhan, simpan itu firman di hati, dan kita kerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita pegang teguh itu. Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kondisi hari-hari ini kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi kalau kita perhatikan berita-berita bahwa sudah mulai resesi yang besar terjadi. Nah, kemarin saya baca berita bahwa Indonesia dalam peringkat 15. Beberapa waktu yang lalu bilang peringkatnya 22, tapi
dia semakin meluncur ke bawah. 15 semakin dekat. Karena apa? Kondisi hari-hari ini. Kalau beberapa negara yang mulai sampai sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan presidennya lari ke Singapura. Nah, itu kalau kita mau melihat hari-hari ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kondisi hari-hari ini semakin hari semakin menakutkan. Kenapa? Resesi yang nanti akan terjadi, yang melanda dunia hari-hari ini, itu berat. Ya, itu berat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan masih tolong kita. Ya, saya dengar Sri Mulyani bilang bahwa kita masih bisa bertahan karena apa? Indikator-indikatornya masih di atas batas wajar. Jadi masih aman. Indonesia masih aman, tapi tidak menutup kemungkinan. Tetap kita berdoa supaya bangsa kita keluar dari kondisi-kondisi yang sulit ini. Amin. Nah, itu tugas kita sebagai anak bangsa yang mesti mendukung. Berdoa buat bangsa ini sehingga bangsa ini bisa keluar dari melewati situasi-situasi yang sukar. Kalau kemarin kita sudah melewati COVID yang begitu berat, yang begitu menakutkan, tetapi kita bisa lewati dengan luar biasa. Nah, hari-hari ini juga saya percaya bahwa apa? Kita pasti bisa melewati. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Dia akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Saat kita sudah tidak melihat ada jalan keluar, nggak tahu kita mesti buat apa, nggak tahu kita mesti lakukan apa, tetapi Tuhan sendiri pasti akan menolong kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, pegang teguh perintah Tuhan, pegang teguh firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Dia bilang apa sama iblis? Iblis bilang, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti sehingga engkau bisa makan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Kita hidup karena firman Tuhan. Kita hidup karena perintah Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan pernah takut. Iblis melihat kesempatan. Dia melihat Yesus sudah lapar. Dia melihat kita sudah lapar. Dan dia mulai coba dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara. Dia coba lewat mana? Lewat pikiran kita. Karena apa? Dia bisa tembus dalam pikiran kita. Karena kondisi-kondisi kita memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi itu kembali kehidupan kita. Bagaimana kita berdiri teguh. Nah, kalau kita setiap hari kita makan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mulai mengutuk Tuhan dengan berbagai macam hal, kata-kata yang aneh-aneh. Ya, tidak, tetapi apa? Kita berdiri kuat di hadapan Tuhan. Ketika itu terjadi, ketika resesi terjadi, ketika krisis terjadi, kita tetap berdiri teguh. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri kuat teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, yang bikin kita kuat hanya doa dan firman Tuhan. Amin. Hanya doa dan firman Tuhan. Kita harus punya hubungan, membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita sudah membangun hubungan yang akrab, memuji, menyembah Tuhan, nah, di situ firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Kondisi-kondisi hari-hari ini bukan semakin menuju semakin baik, tetapi semakin buat kita tidak baik. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita mempersiapkan hidup kita
mempersiapkan diri kita sehingga dalam menghadapi segala situasi ini kita tidak pusing, kita tidak bingung, tetapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup melepaskan kita dari kondisi-kondisi hari-hari ini. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan, pegang erat janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah pegang erat janji firman Tuhan, kita imani, kita percaya, kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Memang sulit hari-hari ini, tapi saya percaya Tuhan akan kasih kita jalan keluar yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Apapun yang terjadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rancangkan, mari serahkan sama Tuhan. Ya, kita mau bikin apapun rencana-rencana yang mau kita kerjakan, mari kita serahkan sama Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menuntun kita, dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu takut, walaupun orang bilang di luar sana resesi, tetapi kita anak Tuhan tetap resepsi. Tahu resepsi? Kita pesta, ya, pesta dalam Tuhan. Sukacita Tuhan itu tidak boleh hilang dari hidup kita. Semangat yang Tuhan kasih itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Ya, Tuhan mau kita menikmati semuanya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini saya ulangi lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dikatakan tadi, iya, dalam ayat 18 ya. Nah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepada. Nah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan kita tidak membiarkan kita melangkah sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, ya, dalam hari-hari ini. Tetapi Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari pegang kuat-kuat, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, kita melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan, dan kita melihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk gagah-gagahan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan kasih itu semua untuk apa? Untuk kita nikmati. Ya, untuk kita nikmati. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah mengenal Tuhan sekian lama, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah lupa memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, punya hubungan spesial dengan Tuhan. Kalau saya ambil waktu setiap tengah malam, saya berdoa bergumul dengan Tuhan. Saya minimal 1 jam dengan Tuhan. Jadi terus banyak hal yang mesti kita gumulkan, banyak hal mesti kita doakan, sehingga apa? Hari-hari ini kita mengalami hari-hari yang luar biasa. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang Tuhan tolong kita. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu, kalau ada pejabat yang dikirim ke NTT, mereka hanya bilang, orang-orang di pusat hanya bilang begini, karena itu tempat yang kering,
tempat yang tandus, dan orang hanya bilang begini, NTT di situ dia punya singkatan nanti Tuhan tolong. Jadi nanti Tuhan tolong. Jadi setiap orang yang dikirim ke sana, pejabat yang dimutasi ke sana, pindah ke sana, itu pasti teman-temannya pasti bilang, ya nanti Tuhan tolong. Tetapi ketika saya waktu itu ketemu dengan Wakapolda, jadi kita makan bersama dan pas waktu beberapa tahun yang lalu dengan Bapak pulang, itu semua kita pulang. Nah itu lagi makan, Bapak Kapolda, Wakapolda itu bilang begitu, cerita. Nah setiap pejabat yang dikirim ke sini itu seperti mereka itu dibuang, ya dibuang ke sana. Tetapi mereka nggak tahu ada potensi hebat di sana. Nah Tuhan pasti tolong setiap orang yang datang ke sana, dan mereka tidak akan mau balik. Nah itu beberapa banyak pejabat yang datang ke sana, akhirnya mereka membuat tempat, membuat rumah di sana, mereka pensiun di sana, mereka mau menikmati di sana. Nah itu yang terjadi. Tetapi banyak orang dari pusat berpikir demikian, nanti Tuhan tolong, pergi aja, nanti Tuhan tolong. Berarti ada satu kesan yang kurang baik, iya kan? Ada satu kesan yang kurang baik. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa hal itu hal yang baik. Kenapa? Tuhan mau kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, bukan kita melihat itu tempat yang sangat basah, tidak. Tetapi Tuhan mau kita banyak bergumul di sana, sehingga Tuhan yang akan tolong kita. Amin. Nah itu yang terjadi. Kalau kita melihat hari-hari ini krisis yang resesi yang akan melanda kita lihat bahwa Tuhan merubah resesi jadi resepsi, dan kita bisa sukacita Tuhan tetap tinggal dalam hati kita. Mau kondisi yang buruk sekalipun, tetapi kita tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Amin. Nah ini yang harus menjadi pegangan kita dalam hidup kita. Oleh sebab itu gak perlu kita takut, gak perlu kita bingung, gak perlu kita pusing, tetap Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari bangkit. Haleluya. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Mari Engkau bekerja dengan hebat di dalam kami. Engkau bekerja dengan dahsyat di dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini kami Bapa. Engkau telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Terima kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat di dalam kami. Pimpin kami, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih.
Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami Bapa. Engkau Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Kami mau memegang perintah. Kami kuat di dalam Engkau. Kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk waktu yang lama. Selama-lamanya Engkau ada beserta dengan kami. Roh Kudus ambil alih. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Hari-hari ini kami menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, tetapi kami percaya Engkau ada beserta dengan kami selama-lamanya. Engkau menolong kami, Engkau membawa kami keluar dari segala situasi yang sukar. Engkau membawa kami keluar dalam situasi yang buruk sekalipun Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak membiarkan kami melangkah sendiri sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada beserta dengan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami dikuatkan dan kami diteguhkan Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau ada beserta dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di dalam kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Ambil waktu beberapa saat kita berkumpul dengan Tuhan. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan ambil alih. Minta Tuhan tolong kita keluar dari segala situasi yang terburuk sekalipun yang kita hadapi hari-hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Dia menolong kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap pergumulan kami. Engkau dengar setiap cerita hati kami. Engkau dengar setiap doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian. Kami kembalikan segala hormat. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji. Yesus Tuhan yang layak disembah. Yesus Tuhan yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Engkau tinggal beserta dengan kami. Firman-Mu berkata, barang siapa memegang perintah-Mu dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Mu, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat di dalam kami semua. Lawan kami semua. Nyatakan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Angkat suara, kita menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Glory bagi-Mu. Kau Allah yang hebat.
Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Iya, hari ini jadi nggak ada. Apa di bawah ada? Mereka datang karena ada penyerahan anak sebentar. Coba lihat dulu. Iya. Oke, kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Mari kita mau angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Ya. Mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami membawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, berkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini, apapun yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, ada yang berulang tahun kan? Nggak ada? Oke. Ya, seharusnya hari ini ada penyerahan anak. Hari Kamis kemarin ada 2 anak yang dibaptis, Joel sama Eriko. Jam 11 itu kita baptis di Raja Saleh. Oke. Terus kita terus berdoa, ya, biar semua
urusan pekerjaan ini, renovasi ini, alat-alat musik, semua kita bisa isi kembali lagi. Dan juga ada layar di depan yang mesti kita pasang juga. Berdoa bahwa semua bisa selesai dengan baik. Ya, minggu depan itu mungkin saya Selasa itu saya nggak ada, saya pergi, ada mungkin seminggu. Ya nanti kalau hari Minggu saya nggak ada, nanti saya kasih tahu. Karena ada urusan yang perlu diselesaikan di luar kota. Ya, jadi doa saja, dukung doa saja, semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga apapun yang kita kerjakan itu pasti diberkati Tuhan dengan baik. Amin. Haleluya. Ada lagi pengumuman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah kami yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, Engkau memberkati kembali dengan ajaib. Engkau memberkati kembali dengan limpahnya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru. Hari-hari ini yang kami hadapi adalah hari-hari yang sukar sulit, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan kami, karena Engkau menyertai kami selama-lamanya. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah bimbang dan ragu, tapi kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Mari Tuhan berkati kami semua Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami, walaupun di rumah dimanapun mereka berada, mungkin dalam kondisi yang kurang sehat, mari Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan kuat, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru dalam setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau bangkitkan iman dalam diri mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang dilakukan hari-hari ini. Engkau menyertai dan Engkau memberkati dan buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk renovasi yang belum selesai ini, masih membutuhkan alat-alat musik, masih membutuhkan karpet, masih membutuhkan dana yang besar Tuhan. Ada layar di depan yang kami ingin pasang Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Happy Holy Kids Mandala Utara Calvary International School. Perkembangan dan pertumbuhan hari-hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga dalam jemaat ini, Jemaat Bukit Calvary Jalan Mandala Utara, kami serahkan dalam tangan. Dalam pertumbuhan perkembangan hari-hari ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Biarlah semakin hari semakin luar biasa, semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Bapa nyatakan kuasa dan pemulihan atas mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan dalam mengelola bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau.
Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu sehingga kami boleh melewati kondisi hari-hari ini. Ya, resesi yang terjadi di beberapa negara yang menakutkan Tuhan, banyak negara bahkan kami sendiri di dalam negeri ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan. Kami tidak takut tapi kami percaya bahwa Tuhan tolong kami. Tuhan membawa kami keluar dari kondisi-kondisi yang sukar sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ade yang kakinya lagi sakit, lututnya yang lagi sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru di dalam nama Yesus sehingga minggu-minggu di depan boleh kembali hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Salam semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.